Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Rusmina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya dengan NIM 06021182328057 dari kelas Indralaya. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Buku Teks Mahir Berbahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 Kurikulum 2013 edisi revisi menggunakan teori Greene and Petty. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan buku teks yang berkualitas dan layak digunakan sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu buku teks. Menurut Muslis pada tahun 2010, beliau menyatakan bahwa buku teks ini adalah sebuah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Nah, sedangkan menurut Tarigan pada tahun 1986 di bukunya pada halaman 13, beliau menyatakan bahwa buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional. Nah, yang dilengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah maupun di perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Sedangkan menurut Bacon pada tahun 1935, beliau berpendapat bahwa buku teks adalah buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas dengan cermat disusun dan disiapkan oleh pakar atau ahli dalam bidang tersebut dan dilengkapi dengan sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. Berdasarkan pernyataan dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku teks ini adalah merupakan sekumpulan materi bahan ajar yang ditujukan untuk peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan, serta dilengkapi sarana yang menunjang pembelajaran agar mudah dipahami oleh pemakainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu identitas buku teks yang dianalisis. Nah, identitas buku dari buku teks ini yaitu berjudul Mahir Berbahasa Indonesia kelas 9 yang ditulis oleh Dr. Andes Salawi MPD dan Dr. Andes Mafrukti MPD serta Bapak Wahono MPD. Penerbitnya yaitu Erlangga dengan nomor ISBN 97860298989. Tahun terbit buku ini yaitu tahun 2016, edisi ketiga, Kurikulum 2013 edisi revisi. Dalam analisis ini, saya menggunakan teori Greene and Petty menurut Greene and Petty. Nah, menurut Greene and Petty ini dalam buku Tarigan pada tahun 2019 pada halaman 20 sampai 21 mengungkapkan bahwa ada 10 kriteria yang harus dipenuhi oleh buku teks agar tergolong berkualitas. Nah, 10 kriteria dari Greene and Petty ini yaitu yang pertama, buku teks harus menarik minat peserta didik yang menggunakannya. Kemudian yang kedua, buku teks harus memberi motivasi kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, buku teks memuat ilustrasi yang menarik. Yang keempat, buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kelima itu ada buku teks harus mempunyai hubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh. Kemudian yang keenam, buku teks dapat menstimulasikan merangsang aktivitas-aktivitas pribadi peserta didik. Yang ketujuh, buku teks dapat menstimulasi merangsang aktivitas-aktivitas yang samar-samar dan tidak biasa supaya tidak membingungkan. Kemudian yang kedelapan ada
buku teks harus mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas. Kemudian yang kesembilan ada buku teks mampu pemantapan, penekanan, dan penilaian anak dan orang dewasa. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 yaitu buku teks harus menghargai perbedaan pribadi peserta didik. Nah, itulah 10 kriteria dari teori Greene Empathy. Selanjutnya yaitu metode analisis yang saya gunakan dalam menganalisis buku teks ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, objek yang saya gunakan dalam analisis ini adalah buku teks Mahir Berbahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi yang digunakan oleh peserta didik di SMP Negeri 1 Waituba. Nah, dalam instrumen penelitian ini saya akan mengirimkan angkat melalui link Google Form kepada 10 siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Waituba yang menggunakan buku teks Mahir Berbahasa Indonesia ini. Melalui beberapa pernyataan tertutup dengan pilihan jawaban sangat setuju yaitu SS, kemudian setuju yaitu S, kemudian ada kurang setuju yaitu KS, dan yang terakhir ada tidak setuju yaitu TS. Nah, siswa-siswa tersebut nantinya akan memilih salah satu opsi tersebut yang sesuai dengan situasi yang mereka alami dalam menggunakan buku teks tersebut. Kemudian teknik yang saya gunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui angkat yang dikemas dalam bentuk Google Form adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angkat yang dibagikan melalui media elektronik yaitu Google Form. Kemudian teknik analisis yang saya gunakan dalam analisis buku teks Mahir Berbahasa Indonesia ini yaitu menggunakan 5 kriteria dari teori Greene Empathy. Kriteria dari teori Greene Empathy itu ada 15 kriteria, namun dalam menganalisis buku teks ini saya hanya menggunakan 5 kriteria saja. Yaitu kriteria yang pertama, analisis apakah buku teks sudah menarik perhatian anak-anak. Kemudian yang kedua, buku teks mampu memberi motivasi kepada siswa yang memakainya. Yang ketiga, buku teks memuat ilustrasi yang menarik bagi siswa. Kemudian yang keempat, buku teks mempertimbangkan aspek bahasa yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima, buku teks harus berhubungan dengan mata pelajaran-pelajaran lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil analisis dari kriteria pertama yaitu buku teks haruslah menarik minat anak-anak. Tentu saja buku teks yang harus digunakan itu harus menarik minat anak-anak ya. Nah, dari diagram grafik yang diperoleh menampilkan hasil analisis melalui angkat yang telah diisi oleh 10 siswa dari siswa kelas 9 dari SMP Negeri 1 Waituba. Nah, dapat dikatakan bahwa buku teks Mahir Berbahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi ini sudah sangat mampu menarik minat siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dari hasil diagram grafik yang memperoleh hasil 20% peserta didik menjawab sangat setuju dan 80% menjawab setuju. Hasil ini dapat dilihat pada cover sampul buku bagian depan dan belakang yang telah memiliki desain yang menarik dan juga memiliki identitas buku yang jelas. Penggunaan warna juga sudah cukup menarik minat siswa. Hal ini senada dengan penjelasan bahwa penggunaan warna dalam sebuah desain grafis yang dapat bermanfaat untuk menarik perhatian, mempengaruhi efek psikologis, dan memunculkan suasana yang menyenangkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gautama pada tahun 2019. Selain itu, yang menjadi daya tarik dari minat siswa untuk membaca buku teks ini karena materi yang terdapat dalam buku teks tersebut mengandung banyak sekali contoh cerita yang dapat menarik minat siswa untuk membaca buku ini. Dapat dilihat pada halaman 67.
pada halaman 67. Pada halaman tersebut itu terdapat contoh cerpen yang berjudul Keadilan karya Putu Wijaya. Cerita tersebut sangatlah menarik untuk dibaca oleh siswa. Nah, kemudian yang kedua yaitu hasil analisis dari kriteria kedua, yaitu buku teks harus mampu memberi motivasi kepada siswa. Berdasarkan hasil diagram grafik dari kriteria kedua yang memperoleh hasil 60% peserta didik menjawab sangat setuju dan 40% menjawab setuju. Nah, hasil diagram grafik tersebut membuktikan bahwa buku teks Mahir Berbahasa Indonesia ini sudah cukup mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Bukti yang menunjukkan bahwasanya buku teks ini memberikan motivasi kepada siswa, yaitu materi yang terdapat dalam buku teks ini di halaman 179 sampai halaman 180. Pada halaman tersebut terdapat contoh teks diskusi yang berjudul Makan mie instan dicampur nasi. Nah, teks diskusi tersebut dapat memberikan edukasi kepada para siswa sehingga siswa nantinya akan termotivasi agar tidak terlalu sering memakan mie instan dicampur dengan nasi, karena hal tersebut itu dapat membahayakan kesehatan tubuh. Kemudian selain contoh tadi, terdapat contoh lain juga, yaitu di halaman 207 sampai 208 yang terdapat materi tentang cerita inspiratif. Nah, cerita ini berjudul Kejujuran yang Menyelamatkan. Contoh teks cerita inspiratif tersebut mengandung amanat yang dapat memotivasi siswa agar selalu memegang prinsip kejujuran, agar siswa tersebut dapat memegang prinsip kejujuran yang dapat membantu siswa mengomunikasikan gagasan dengan tulus, dan nilai moral ini dapat membekas hingga peserta didik itu dewasa nanti. Kemudian yang ketiga yaitu hasil analisis dari kriteria ketiga, yaitu buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik. Berdasarkan hasil diagram grafik tersebut membuktikan bahwasanya buku teks Mahir Berbahasa Indonesia ini sudah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memakainya. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil diagram grafik yang memperoleh hasil 30% peserta didik menjawab sangat setuju dan 70% menjawab setuju. Berdasarkan hasil tersebut, tentu saja dapat disimpulkan bahwa buku teks ini sudah memuat ilustrasi yang menarik. Contoh yang memuat ilustrasi menarik ini dalam buku teks terdapat pada halaman 229, yaitu materi tentang buku non-fiksi. Nah, ilustrasi yang terdapat di halaman tersebut sudah sangat mendukung dengan materi yang dijelaskan, sehingga siswa tidak hanya tertarik pada ilustrasinya saja, namun siswa mendapatkan contoh yang jelas mengenai buku teks itu seperti apa. Kemudian yang keempat, hasil analisis dari kriteria keempat, yaitu mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. Nah, berdasarkan hasil diagram grafik yang diperoleh, yaitu 20% peserta didik menjawab sangat setuju, 40% menjawab setuju, dan 40% menjawab kurang setuju. Nah, berdasarkan hasil dari diagram grafik tersebut, buku teks Mahir Berbahasa Indonesia ini sudah cukup mampu mempertimbangkan aspek kebahasaan yang sesuai dengan kemampuan siswa yang memakainya. Penggunaan kosakata dalam buku teks ini sudah sesuai dengan menampilkan kata-kata spesifik yang bisa meningkatkan kosakata siswa, juga membantu dalam memahami teks atau wacana yang disajikan. Nah, beberapa kosakata asing yang disajikan juga sudah tepat dalam penulisannya, yaitu dicetak mirip. Contoh yang didapatkan yaitu pada halaman 129. Pada halaman tersebut terdapat kata asing, yaitu bahasa Latin yang bertuliskan bercetak miring.
Selain di halaman tersebut, terdapat juga di halaman 159 yang terdapat bahasa asing yang sudah dicetak mirip juga. Kemudian yang kelima yaitu hasil analisis dari kriteria kelima, yaitu buku teks harus menunjang mata pelajaran lainnya. Berdasarkan hasil diagram grafik tersebut, yang memperoleh hasil 40% peserta didik menjawab setuju, kemudian 40% menjawab kurang setuju, dan 20% menjawab tidak setuju. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwasanya materi yang terdapat di dalam buku teks Mahir Berbahasa Indonesia ini sudah cukup menunjang mata pelajaran lain. Namun, tidak semua mata pelajaran terdapat di dalam buku teks ini, hanya beberapa mata pelajaran saja. Misalnya, pada bab 1 yang mempelajari materi tentang teks laporan percobaan. Nah, beberapa wacana dan kegiatan yang disediakan dalam bab tersebut berkenan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang proses fermentasi. Nah, pembelajaran seperti ini bisa membantu siswa untuk melihat dan mempelajari konsep-konsep antara mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang saling berkaitan. Contohnya pada halaman 23 sampai halaman 25. Terdapat wacana berupa laporan percobaan tentang fermentasi ragi. Pada halaman tersebut ditemukan banyak sekali kata dan kalimat ilmiah yang berhubungan dengan bidang studi pendidikan pengetahuan alam. Nah, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa buku teks Mahir Berbahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi ini telah memiliki konsep pembelajaran yang terpadu dengan salah satu bab pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi yang menggunakan tema pengetahuan alam. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelebihan buku teks. Buku teks Mahir Berbahasa Indonesia kelas 9 SMP MTS kurikulum 2013 edisi revisi memiliki berbagai kelebihan yang mendukung efektivitasnya dalam proses pembelajaran. Kelebihan utama dari buku teks ini adalah telah memenuhi 5 kriteria dari teori Greene and Petty. Hal ini dapat dilihat dari cover depan yang mempunyai warna serasi, yaitu perpaduan antara warna putih, kuning, oranye, dan juga tulisan cover dalam buku teks sudah sangat bagus, dan perpaduan antara warna abu-abu dan biru menjadikan buku ini lebih menarik dan terlihat sangat elegan sekali karena dipadukan dengan foto buku yang bisa menarik siswa untuk belajar dan membaca buku ini. Selanjutnya itu ada isi materi yang terdapat dalam buku Mahir Berbahasa Indonesia. Ini juga dapat memotivasi siswa. Materi dalam buku teks ini tidak hanya memfokuskan pada aspek pembelajaran bahasa, tetapi juga pengembangan karakter. Selain itu, buku ini juga telah memuat ilustrasi yang menarik bagi siswa. Ilustrasi yang diberikan pun sudah sangat mendukung dengan materi yang dijelaskan, sehingga siswa itu tidak hanya tertarik pada ilustrasinya saja, namun siswa itu mendapatkan gambaran secara jelas mengenai materi yang terdapat dalam buku. Kemudian buku teks juga harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. Nah, buku teks ini sudah sangat memperhatikan aspek kebahasaan yang ditujukan kepada siswa kelas 9. Bahasa yang digunakan sudah efektif, tidak membingungkan, dan sederhana, sopan, menarik, dan sesuai yang digunakan untuk siswa kelas 9 ini. Kemudian materi yang terdapat dalam buku teks ini tidak hanya berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia saja, namun juga berkaitan dengan mata pelajaran lain. Misalkan terdapat istilah-istilah senyawa yang berhubungan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekurangan buku teks. Meskipun buku teks Mahir Berbahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi ini
telah memenuhi 5 kriteria dari teori Greene NPT, buku teks ini tentu saja masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitasnya. Salah satunya yaitu kekurangan dari buku teks ini adalah ilustrasi gambar yang terdapat dalam buku teks tidak terlalu banyak, serta warna yang terdapat dalam ilustrasi juga kurang jelas. Warna pada gambar tersebut terlihat buram, sehingga siswa yang memakai buku teks ini dapat merasa bosan. Selain itu, kekurangan dari buku teks ini adalah penggunaan bahasa yang terkadang masih sulit dipahami oleh sebagian siswa. Nah, meskipun buku ini menggunakan kosakata yang cukup baik, namun tingkat pemahaman bahasa siswa itu bervariasi. Oleh karena itu, ada sebagian siswa yang merasakan kesulitan untuk memahami beberapa materi yang disajikan dalam buku ini. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini perlu disesuaikan dengan kemampuan pemahaman bahasa siswa yang di berbagai tingkat kecakapan agar lebih mudah dipahami oleh semua siswa. Kemudian kekurangan dari buku teks ini yaitu buku teks ini tidak menunjang semua mata pelajaran, namun hanya beberapa mata pelajaran saja, yaitu ilmu pengetahuan alam. Banyak mata pelajaran lain yang tidak terdapat di dalam buku teks ini. Contohnya mata pelajaran sejarah, matematika, dan juga mata pelajaran geografi. Padahal mata pelajaran tersebut bisa dikaitkan dalam contoh teks cerpen atau teks cerita lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah didukung oleh hasil angkat yang telah diisi oleh 10 siswa dari SMP Negeri 1 Waituba, dapat disimpulkan bahwa kualitas buku teks mahir berbahasa Indonesia kelas 9 Kurikulum 2013 edisi revisi sudah cukup baik dan sudah memenuhi 5 kriteria buku teks yang berkualitas menurut teori Greene NPT, yaitu menarik minat siswa, mampu memberi motivasi kepada siswa, memuat ilustrasi yang menarik, mempertimbangkan aspek-aspek linguistik, dan menunjang mata pelajaran lain. Buku teks ini juga sudah memiliki kesesuaian dengan klaim bahwa aspek serta kegiatan pembelajaran yang ada di dalamnya menyajikan beragam aktivitas yang bisa meningkatkan minat siswa untuk berkolaborasi, berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dibuktikan dengan beberapa kriteria yang berkaitan dengan kegiatan analisis buku teks telah terpenuhi dalam buku teks ini. Nah, buku teks mahir berbahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 Kurikulum 2013 edisi revisi ini juga bisa dijadikan sebagai acuan bagi penerbit untuk menyusun buku lain untuk menerbitkan atau mengembangkan buku teks sejenis buku teks bahasa Indonesia ini. Nah, sekian hasil analisis saya terhadap buku teks mahir berbahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 Kurikulum 2013 edisi revisi menggunakan teori Greene NPT. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.